Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita pada kitab Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Lukas pasal 21 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita saat ini. Shalom. Sekali lagi shalom, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah membaca firman ini, yang muncul pada benak saya untuk pertama kalinya yaitu tentang tanda-tanda sebelum terjadinya akhir zaman, yang mungkin pada beberapa bulan belakangan ini sedang booming di kalangan masyarakat maupun dalam kehidupan orang Kristen. Dan hal ini juga sering dikaitkan dengan munculnya pandemi COVID ini. Dan munculnya pandemi COVID ini menyebabkan banyak sekali angka kematian yang terjadi pada dunia. Namun setelah membaca Alkitab ini, ayat ini beberapa kali, dan saya kembali melihat pada latar belakang penulisan kitab ini, saya kemudian menemukan sebuah tema khotbah, atau saya merangkum dan mengambil tema khotbah dengan tema pertobatan harus dilakukan dan dikerjakan. Sekali lagi, pertobatan harus dilakukan dan dikerjakan. Di sini ketika melihat atau merujuk pada latar belakang penulisan kitab Lukas ini, kitab Lukas ini ditulis oleh seorang yang berpendidikan tinggi, yang kemudian tujuan penulisannya hendak diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Pada saat itu orang-orang non-Yahudi masih sangat terbatas tentang ajaran dan kisah-kisah mengenai Yesus ini. Sehingga di sini penulis kitab ini merasa terpanggil untuk menulis kitab ini. Dan penulis ketika menulis kitab ini, ia juga diilhami dengan Roh Kudus. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Di sini dalam pembacaan firman ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang ingin ditekankan dalam pembacaan firman ini mengenai pertobatan yang harus kita lakukan jika kita lihat dalam konteks kita pada masa saat ini. Dalam tanda-tanda yang ditunjukkan, yaitu tanda-tanda itu merujuk kepada pertobatan itu sendiri. Pertobatan merupakan kata yang sudah sering kita dengar, bahwa pertobatan bukan hanya merupakan kata yang menjadi wacana, namun juga di sini pertobatan juga dibutuhkan tindakan nyata yang harus kita lakukan. Ketika melihat arti kata dari pertobatan ini, saya mencoba mencari beberapa referensi tentang arti kata pertobatan ini, dan saya menemukannya di internet, yaitu mengatakan bahwa pertobatan adalah semacam tindakan di mana orang Kristen meyakini bahwa berbalik kepada Tuhan setelah mereka menyadari akan dosa-dosa mereka. Pertobatan menurut Alkitab juga merupakan praktik umum bagi setiap orang yang mengakui dirinya Kristen atau pengikut Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, dalam pertobatan yang saya yakini bahwa pertobatan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Contoh konkret yang ingin saya bagikan bagi kita semua pada saat ini yaitu ada seorang muda yang dengan tekadnya ingin bertobat dan terlepas dari pergaulan bebas yang dimana ia sudah terjun ke dalamnya selama 5 tahun. Di sini tentunya anak muda tersebut akan mengalami kesulitan untuk melepas kebiasaan tersebut, karena dalam 5 tahun hidupnya ia sudah menjadikan hal tersebut kebiasaan yang ia lakukan setiap hari, sehingga dalam proses pertobatannya ia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan kita adalah manusia yang terdiri dari roh dan juga daging, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa roh kuat namun daging lemah, sehingga dalam melakukan proses pertobatan tersebut maka kita juga harus melibatkan Tuhan dan juga Roh Kudus agar membimbing, menuntun, dan membaharui kita dalam proses pertobatan yang sedang kita jalani. Oleh karena itu, dalam setiap proses tersebut, kita jangan lupa untuk mengundang Tuhan dalam setiap proses yang kita jalani. Bagi saya, proses tersebut merupakan proses yang sangat panjang dan bukan sesuatu yang singkat. Bahkan proses tersebut berlangsung selama hidup kita. Karena dalam keseharian kita, tanpa kita sadari, kita melakukan dosa, sehingga di sini sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari, di sini saya mengajak kita semua untuk mengundang Tuhan dan hadir dalam hidup kita sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas kita, agar di sini Roh Kudus dan agar di sini Tuhan bisa menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga dalam aktivitas dan kesehariannya kita dimampukan untuk melakukan dan mengerjakan pertobatan tersebut. Karena bagi saya, kita semua adalah manusia yang awalnya jatuh ke dalam dosa, dan kemudian kita harus melakukan pertobatan agar kita bisa keluar dari dosa tersebut. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan saat ini saya mau mengajak kita semua untuk tidak hanya berfokus tentang kapan dan hari apa akan terjadi akhir zaman. Karena bagi saya, akhir zaman juga bisa berupa kematian secara pribadi
yang tentu akan kita alami dan tak akan bisa kita hindari sebagai manusia. Karena sebagai manusia kita akan mengalami yang namanya kematian dan tidak akan bisa kita hindari. Sekali lagi, kita tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Sehingga namun di sini yang perlu kita lakukan dan yang harus kita kerjakan yaitu selalu melakukan dan mengerjakan pertobatan kita. Selamat bekerja, selamat berkarya dalam hidup dengan mengerjakan pertobatan. Pertobatan perlu dilakukan dan bukan hanya diwacanakan. Dan jangan lupa untuk mengundang Roh Kudus untuk selalu membaharui kita. Amin.